Ya, sebagai pimpinan partai, karena yang satu diusung oleh Golkar dan kader Golkar, Torik dan Nur, kemudian Roni Imran, itu Nasdem. Nah, tentunya orang akan menarik kedua tokoh Gorontalo ini, Kakak Rahmat dan Rusli, bahwa pertarungan di bawah ini tidak lepas daripada peran dua orang ini, gitu. Dan saya kira itu sesuatu yang logis kalau orang mengaitkan dengan dua tokoh Gorontalo, yaitu Kakak Rahmat dan karena dua-dua pimpinan partai politik yang sedang bertarung. Nah, memang banyak orang mengatakan bahwa Rusli hat-trick 3 kali memenangkan dalam pertarungan ini. Tapi saya pikir kedua orang ini adalah kedua-duanya tokoh yang lebih mengedepankan tentunya kemajuan Gorontalo. Saya melihat bahwa kemenangan ini kemenangan rakyat Gorontalo Utara. Cuman tentunya harus kita juga menghormati jikalau ada pihak-pihak yang tidak puas dan dia melakukan upaya hukum. Ya, saya kira. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Dari Selasa 22 April 2025, Bang Jago saat ini kembali diskusi santai bersama Bupati Boltim 2 periode Ami Sian Landa. Jadi saat ini Bang Jago di samping Ami. Jadi Bang Jago menyapa. Assalamualaikum, Ming. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat nih. Alhamdulillah. Sehat. Nah, ini Bang Jago temui ini Ami ini lagi di Warkop di Kota Gorontalo ya. Ini Warkop Dino ya, Pasar Warkop Tua. Dino, Pasar Tua. Ini Bang Jago ingin minta tanggapan Ami. Ini setelah selesai perhelatan Pilkada Garut yang kemarin PSU ya. Ini kalau menurut Ami, ini gimana sih Mi? Tanggapan Ami sendiri, apa memang untuk Pilkada Garut ini sudah ya final atau memang sudah selesai, atau ini kan masih ada gugatan juga nih? Kayaknya ada gugatan. Tapi kalau menurut pandangan Ami gimana? Iya, kalau saya kebetulan saya kan Jumat berangkat Jakarta. Siap. Sabtu malam atau malam Minggu, saya kebetulan dapat informasi bahwa PSU di Garut itu yang unggul dukungan suara itu dari pasangan Torik dan Nurjana. Ya, Nurjana. Nah, dengan perolehan kurang lebih 51% ya. Pasangan kedua Roni itu kurang lebih 47, sekian mendekati 48 dan pasangan yang satu hanya 0, sekian persen. Yang pertama tentunya menurut saya bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan. Ya. Dan untuk sementara tentunya KPU sekarang sedang memproses untuk menghitung secara manual. Untuk hasil sementara yang informasi saya dapat itu pasangan nomor urut 2 ya, itu yang mengungguli. Nah, berkaitan dengan ada isu pelanggaran-pelanggaran, saya kira itu prosesnya berbeda. Dan kalau berkaitan dengan seandainya ada PSU lagi, tentunya itu harus lewat tahapan juga gugatan di MK. Nah, apakah cukup bukti oleh pihak penggugat, gitu. Makanya saya kira proses hukum itu seperti isu yang berkembang, saya kira itu bukan sesuatu yang mustahil bisa terjadi jikalau itu dapat dibuktikan secara hukum. Dan saya kira regulasi kita sudah mengatur. Ada yang merasa tidak puas karena ada yang melakukan pelanggaran, itu ada ranahnya sendiri. Jadi saya kalau berkaitan dengan itu, saya hanya melihat bahwa memang terjadi perubahan. Tadinya pada pelaksanaan 27 Desember ya, tidak salah ya, itu 27 November ya, 27 November. Nah, itu dimenangkan oleh Roni, tapi kemudian ini setelah di PSU maka dimenangkan oleh pasangan nomor 2. Saya kira jikalau ada muncul riak-riak, itu hal biasa di dalam pelaksanaan pesta demokrasi kita. Cuman yang paling utama tentunya kedua belah pihak dan semua pihak menahan diri, jangan sampai akhirnya ini merembet terjadi gesekan di tengah masyarakat. Itu sangat merugikan sekali, ya kan? Jadi saya kira masing-masing pendukung
Kalau menurut saya, jikalau ada yang tidak puas, tempuhlah dengan benar, dengan jalur hukum. Ya, jangan melakukan tindakan anarkis dan segalanya karena itu merugikan kita sendiri, merugikan daerah. Itu saran saya. Tapi kemarin Ami nggak ada dukungan untuk A, B, ya, terhadap saya tidak menempatkan diri saya karena saya pikir yang maju semua adalah teman saya. teman. Ya, di sana ada Torik dan Nur. Nur adalah istri dari Thomas Mopili, sahabat saya yang sampai sekarang hubungan kami sangat baik. Ada Roni Imran di sana, sahabat saya. Kemudian ada Muksin Badar, saudara saya. Sehingga saya memang tidak sama sekali mengambil bahagian. Dan saya pikir itu bukan ranah saya. Di mata saya semuanya pasangan itu sama. Tapi keputusan rakyat yang menentukan. Sehingga saya kira bahwa tentunya pada PSU ini, kubu kemarin yang kalah yaitu Torik dan Nur, itu telah mengkaji beberapa hal yang mereka lemah pada waktu itu, dan pada putaran PSU ini mereka menutupi kelemahan-kelemahan itu. Karena setiap pertarungan yang menang itu bukan kuat, tapi dia lebih sedikit kelemahannya daripada yang kalah. Dan yang kalah itu bukan lemah, tapi dia lebih banyak kekurangannya daripada yang menang. Gitu. Untuk pertarungan Pilkada Garut ini menurut pandangan orang itu antara pertarungan antara RG sama RH. Ini bukan lagi calon gitu. Jadi memperebutkan ini kekuatan, ya. Iya. Menurut Ami sendiri ini gimana? Iya, sebagai pimpinan partai, karena yang satu diusung oleh Golkar dan kader Golkar, Torik dan Nur, kemudian Roni Imran, itu Nasdem. Nah, tentunya orang akan menarik kedua tokoh Gorontalo ini, Kakak Rahmat dan Rusli, bahwa pertarungan di bawah ini tidak lepas daripada peran dua orang ini, gitu. Dan saya kira itu sesuatu yang logis kalau orang mengaitkan dengan dua tokoh Gorontalo, yaitu Kakak Rahmat dan karena dua-dua pimpinan partai politik yang sedang bertarung. Nah, memang banyak orang mengatakan bahwa Rusli hat-trick 3 kali memenangkan dalam pertarungan ini. Tapi saya pikir kedua orang ini adalah kedua-duanya tokoh yang lebih mengedepankan tentunya kemajuan Gorontalo. Saya melihat bahwa kemenangan ini kemenangan rakyat Gorontalo Utara. Cuman tentunya harus kita juga menghormati jikalau ada pihak-pihak yang tidak puas dan dia melakukan upaya hukum. Ya, saya kira itu. Dan terhadap masyarakat Garut setelah ini kan kemarin kan ada teriak-teriak kekecauan, harapan kepada masyarakat Gorontalo Utara. Iya, sekali lagi saya berharap bahwa kita harus lebih dewasa di dalam menghadapi pesta politik, pesta demokrasi seperti ini. Karena memang di Indonesia itu yang paling sulit itu, yang akan menjadi korban itu adalah rakyat. Betul. Selalu akan jadi korban rakyat. Maka saya kira semua tokoh politik yang bertarung atau tidak mengingatkan, melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa rakyat itu hanya sampai dengan waktu memilih di TPS. Sesudah itu diserahkan pada proses selanjutnya. Nah, tentunya pesan saya juga kepada penyelenggara, karena banyak kali juga kekisruhan ini akibat kelemahan dari penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu. Itu keniscayaan di banyak tempat. Rakyat itu terpancing dengan banyak keputusan-keputusan yang sebenarnya di mata rakyat ini ada kesalahan. Ya, sehingga saya kira juga penyelenggara dan penegak hukumnya, polisi yang mengawasi keamanan harus berlaku netral, penyelenggara berlaku netral, karena kesalahan sedikit oleh penyelenggara, oleh semua institusi yang terkait bisa memancing kemarahan rakyat. Dan jika rakyat marah, tentunya akan ada faktor kerugian di sana. Tapi saya berharap kepada masyarakat Garut, saya kira sudah berulang-ulang melakukan pesta demokrasi seperti ini, mulai dari pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan gubernur dan presiden. Saya berharap untuk masyarakat Garut dapat menahan diri, menunggu proses. Jikalau tidak merasa puas, maka tempuhlah sesuai dengan jalur yang ada, yaitu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Biasa. Ini ya. Kemarin kita bahas soal BSG ya, Rups. Dan kali ini masih bicara soal
Garut ya, Pilkada Garut. Jadi makasih Mi ya. Ya, makasih Sudah banyak. meluangkan waktu Ya. untuk Bang Jago. Ini Bang Jago temui di Warkop Dino ya. Iya. Di kawasan apa ya? Kota Tua. Ya. Jadi makasih Mi. Ya. Sudah meluangkan waktu untuk Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi kalau wabarakatuh. setelah Bang Jago bersandar bersama kami, maka Bang Jago punya air. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.